Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Bintang Satu Purwoto. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Jangan lupa salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Untuk episode kali ini masih seputar sejarah. Nanti dari kesepuan kita mediumisasi, kita ngobrol-ngobrol santai ini. Tidak perlu dipercaya 100% karena ini sifatnya gaib. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubuh mediator dan navigator tolong dibentengi, dilindungi, dijaga jutaan ribu lapis. Tidak ada yang dapat masuk, tidak ada yang dapat menyusup. Hanya makhluk gaib yang saya persilakan dapat masuk dalam tubuh mediator. Yang di dalam tubuh mediator juga tidak dapat bangkit. Penyusup-penyusupnya dari golongan iblis, entah itu dari bawah tanah atau dari 9 penjuru mata angin, tidak diizinkan masuk ke dalam tubuh mediator. Jika tetap memaksa masuk, tolong langsung dikeluarkan dari tubuh mediator. Dengan izin Sang Yang Nurcahya Nirwana, monggo dari kesepuan yang mau hadir atau mau berkomunikasi diizinkan masuk ke dalam tubuh mediator di depan saya ini. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarwadeva. Maaf saya tidak tahu jawabannya ya. Salam ya. Mohon maaf, dengan siapa yang saya berbicara? Saya Jaya Warman. Yang Jaya Warman 2? Iya. Dari kerajaan mana? Kerajaan Kemer. Kemer? Iya. Berarti tidak di Nusantara ya? Masih wilayah Nusantara. Masih wilayah Nusantara. Sekarang disebut dengan negeri Kamboja. Oh, dengan negeri Kamboja? Iya. Oh, oke. Okay. Mohon maaf ya, saya password dulu. Silahkan. Dengan izin Sang Yang Nurcahya Nirwana, makhluk gaib yang ada di dalam tubuhnya. Dari kolon iblis yang menyusup, tolong ditampilkan aslinya. Selamat datang di Majelis Nurul Iman Al-Husaini Purwoto ya. Iya, sama-sama. Iya. Ini sedang bertugas atau kebetulan lewat atau bagaimana ya? Memang untuk semua raja-raja yang dahulu masih termasuk masuk wilayah satuan di Nusantara, semua sering berkumpul di bumi Jawa Dwipa ini. Sekali kami datang untuk menghadiri pertemuan dengan para raja-raja yang lain dari berbagai penjuru wilayah Nusantara. Kalau sekarang wilayah Nusantara ini sebenarnya mencakupi tidak hanya wilayah negeri
Indonesia, Eh, tapi meliputi negeri semenanjung Malaya, negeri semenanjung Khmer, Champa, Siam, Laos, dan Burma. Kalau sekarang yang disebut dalam wilayah Asia Tenggara, sangat luas ya. ya, wilayah kerajaan baik dari dinasti Sriwijaya meliputi hampir sampai Indo-Cina, sampai meliputi wilayah Filipina bagian selatan, juga negara maritim Majapahit sama juga, termasuk Singasari, Padang, Pamulan juga. Kalau boleh tahu, yang dari awal tinggalnya di kerajaan di Kamboja itu di Khmer atau dari Jawa Dwipa berpindah ke Kamboja ya? Saya dulu sewaktu kerajaan Medang menyerang wilayah Khmer, saya masih kecil. Kerajaan dapat ditaklukkan, saya dibawa ke kerajaan Medang atau Mataram kuno. Waktu itu masih Wangsa Sailendra sebelum hijrah ke negeri Swarnadipa. Karena dulu kerajaan Mataram atau Medang itu berkedudukan di wilayah Jawa sekitar dataran tinggi Dieng. Iya. Seiring sering meletusnya Gunung Merapi, akhirnya pada masa Wangsa Sanjaya, pusat pemerintahan dipindah ke arah timur yang diwarisi oleh Rakai Pikatan dan Bu Sendok. Rakai Pikatan dan Eyang Bu Sendok. Iya. Begitu saya beranjak dewasa, dari remaja saya dididik di wilayah istana kerajaan Mataram. Begitu saya sudah dewasa, saya pulang ke tanah Khmer dan saya mendirikan sebuah kerajaan yang dulu wilayah kami di bawah wilayah kerajaan Ayodhya di wilayah Siam. Saya mendirikan kerajaan sendiri. Akhirnya semakin berkembang, meliputi daerah yang luas, sampai meliputi Sungai Mekong ke barat
wilayah Burma, Laos, Siam, dan Vietnam kalau sekarang ke arah timur, semenanjung Indochina. Dan pada masa pemerintahan saya juga, kami mendirikan sebuah kuil yang terkenal dengan Angkor Wat. Angkor Wat itu peninggalan jenengan? Ya, dari seni arsitektur dan bangunan mirip dengan candi-candi Buddha yang ada di Jawa Tengah, di sekitar Dieng ataupun Borobudur. Berarti waktu itu masih beragama Buddha ya? Ya, Buddha Mahayana. Mahayana. Nah, kalau nama kerajaannya itu waktu yang bikin itu namanya apa ya? Kerajaan Khmer. Kerajaan Khmer itu? Ya. Wilayahnya Khmer, namanya juga Kerajaan Khmer? Khmer sebenarnya suku. Oh, suku. Ya. Yang meliputi wilayah Kamboja. Suku terbesar, suku Khmer. Suku Khmer. Setahu saya itu untuk suku Khmer suka berperang ya? Ya, seiring ke sini. Emang dulu kami sewaktu wilayah kami masih di bawah penguasaan Kerajaan Ayodhya, armada dari wilayah selatan sering menyerbu masuk ke dalam jauh melalui Teluk Siam melewati Sungai Mekong. Itu untuk mayoritas prajurit yang terkuat dari darat semua ya? Kalau kerajaan kami memang kerajaan agraris. Agraris. Karena pusat dari kerajaan kami di tengah-tengah pulau. Jadi sebenarnya untuk menghindari serangan dari luar, karena untuk wilayah Nusantara, baik dari kerajaan Sriwijaya, Medang ataupun Majapahit, armada angkatan lautnya sangat tangguh, mampu menguasai dari ujung Malagasy di pantai timur Afrika sampai ke Pulau Paskah dan Hawaii, terbentang di bawah panji-panji Nusantara. Nusantara ini luas, tapi mereka bangsa penjajah ingin mengecilkan peranan Nusantara ini supaya anak cucunya lupa akan kebesaran leluhurnya yang mampu menaklukkan hampir 2/3 belahan muka bumi ini jauh sebelum bangsa barat mampu membuat kapal, dan bangsa Mongol menguasai ilmu pelayaran. Bangsa Nusantara lah yang mampu mengelilingi
wilayah lautan dari ujung barat sampai ke timur. Kalau bangsa utara, Mongol dan dinasti baik Han, dinasti Ming dari daratan Tiongkok sana menjuluki naga Samudra Selatan, naga dari selatan, yaitu bangsa Nusantara, dan mereka menamainya naga utara. Oh, kalau kita naga dari selatan, kalau mereka naga utara ya. Ya, mereka dalam penyebutannya seperti itu. Itu bisa begitu lebar dari ujung timur sampai ujung barat. Apa karena pakai kapal jung itu ya yang terkenal ini? Ya, dulu sebelum wilayah lain tahu atau mengerti teknik pembuatan kapal, bangsa Nusantara sudah mewarisi keahlian dari era Atlantis, ya, dari era Nabi Nuh, turun-temurun diwariskan. Dan karena di hutan belantara Nusantara ini terdapat pohon ataupun kayu yang sanggup dan sangat kuat tapi ringan untuk membuat dung, maka itu menjadi modal dalam membangun armada laut Nusantara. Dulu kerajaan di Nusantara memakai bendera umbul-umbul berwarna merah dan putih bergaris-garis. Kalau zaman Majapahit disebut bendera ular-ular perang dengan pataka kepala naga, ombak naga Baruna, simbol penguasa lautan yang sekarang ditiru dan dijadikan bendera oleh negara yang paling berkuasa, Amerika ya? Ya, hanya mereka menambahkan simbol bintang saja. Berarti garis-garis merah putih, kepalanya ada simbol naga Baruna, lantas ada trisula ya? Ya, itu pataka. Pataka namanya. Saya baru paham ini ya. Sebelumnya emang udah pernah disinggung oleh yang Aditya Warman soal jung, cuman belum kita upload, belum kita videokan waktu itu. Ini tidak apa-apa yang saya rekam dan disebarkan. Tidak apa-apa. Ini untuk menambah wawasan. Sudah waktunya. Biar mereka tahu bahwa Nusantara ini besar. Biar anak cucu bangga sebagai keturunan dari bangsa Nusantara. Sehingga mereka tidak malu mengakui sebagai keturunan dari Nusantara. Memang sengaja bangsa penjajah ingin mengecilkan peranan Nusantara.
selama berpuluh tahun mereka menutupi, mereka takut jika peradaban Nusantara yang besar ini terbuka, maka semua sejarah akan diluruskan lagi. Mereka seolah-olah bahwa sejarah itu dari mereka, peradaban itu dari mereka. Tapi seberapapun mereka, sekuat apapun mereka menutupi, jika waktunya terbuka, maka akan terbuka. Untuk rekan-rekan dari jamaah atau mungkin dari penonton ataupun subscriber dari Bintang Satu Purwokerto ataupun rekan-rekan jamaah Majelis Nurul Iman Al Husaini ini, mungkin ada arahan atau masukan dari jenengan. Kalau saya sendiri tidak berani dan tidak berhak mengarahkan. Toh kalian sendiri juga langsung diarahkan sama beliau, Sang Maharaja Diraja, masih bisa berhubungan, bisa mendengar nasihat-nasihat dari beliau. Kami sifatnya hanya mendorong dan mendoakan saja. Ada lagi yang perlu disampaikan atau mungkin diceritakan yang sebagai tambahan wawasan kamu? Untuk Nusantara ini, kekuasaannya itu sangat luas. Bahkan waktu dulu Majapahit berkuasa, mereka sanggup mendatangi ke daratan Tiongkok. Mereka menyebutnya hantu-hantu laut dari selatan. Jika orang Jawa datang ke sana, semua penduduk masuk ke dalam kota raja. Mereka membangun benteng yang sangat tinggi untuk berlindung. Bahkan di tempat saya sampai beberapa waktu yang lalu masih ada cerita jika anak-anak kecil menangis rewel, mereka sering ditakut-takuti. Itu orang Jawa datang, mereka langsung terdiam. Karena dulu waktu terjadi penyerbuan, banyak dari prajurit-prajurit yang dipenggal kepalanya. Jadi, jika untuk menakuti anak kecil seperti itu, menceritakan yang dahulu ya. iya. Satu lagi ya, mungkin ini yang pertanyaan saya yang terakhir terkait untuk Angkor Wat kalau nggak salah, itu yang peninggalan dari yang
Itu maksud dan tujuan pembuatannya itu untuk apa ya? Itu sebagai sebenarnya kuil Kuil. dan juga sebagai nanti untuk bukti dan peninggalan, juga pelajaran ke anak cucu. Kami itu ada dan kami mempunyai peradaban yang tinggi. Dulu sewaktu membangun Angkor Wat, saya mendatangkan pekerja-pekerja, pemahat-pemahat dari Jawa, tukang-tukang dari Jawa. Banyak yang dihadirkan ya? Ribuan. Ribuan. Lantas seiring waktu mulai terkikis ya? Ya pasti seiring dengan zaman dan cuaca. Karena kedekatan saya dengan baik dari Wangsa, Sailendra ataupun Sanjaya. Jadi jika ada masalah baik dari daratan sebelah utara mengganggu kami hanya tinggal mengirim utusan untuk membantu kami. Mereka pasti mengirimkan pasukan yang terbaik, baik armada laut dan armada darat. Bahkan mereka biasanya cukup lama bertempat tinggal sehingga keadaan itu aman, baru mereka kembali. Mohon maaf, saya rasa sudah cukup ya, karena mungkin terlalu banyak yang disampaikan nanti tidak paham ya. Terima kasih sudah ada di sini, sudah menambah wawasan kami. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Sama-sama ya. Saya pamit dulu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali tugas. Sekian untuk episode kali ini dari Kerajaan Khmer yang hadir. Tidak usah dipercaya 100%, tinggal diambil yang bermanfaat, sisi yang bermanfaat saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Terima kasih juga untuk subscriber dari Bintang 1 Purwokerto yang terus menyimak konten-konten kami. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Kami hanya manusia biasa. Kembali lagi, jangan dipercaya 100%. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.